Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran PAI pada pembelajaran yang ketiga dengan tema Asmaul Husna. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Asmaul Husna, marilah pembelajaran hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memberikan keberkahan pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku siswa-siswi kelas 6 yang Ustadz banggakan, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Pada bab ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad. As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta pertolongan. Allah menciptakan makhluk hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Bila kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha dibutuhkan. Dalil nakli yang menjelaskan tentang sifat As-Samad ada di surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Pengakuan kepada As-Samad dapat kita wujudkan diantaranya dengan yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama atas segala keinginan kita. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah, baik dengan tenaga, pikiran, maupun tutur kata yang sopan. Yang selanjutnya, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Allah berkuasa menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Sesuai dengan surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Gunung-gunung berdiri tegak, sungai-sungai panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa, semua di bawah kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri segala karunia Allah tersebut. Kemudian sebagai wujud penerapan sifat Al-Muqtadir, yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan. Yang ketiga, bersabar ketika menghadapi musibah. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada permulaannya. Misalnya kursi atau meja yang ada di rumah ataupun di sekolah, dibuat oleh tukang kayu. Lalu siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Beberapa pengakuan atas sifat Al-Muqaddim diantaranya, yang pertama, di dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu. Yang kedua,
mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan meninggalkan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama sholat dan belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Anak-anakku yang saya sayangi, yang terakhir yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Maksudnya Allah maha kekal. Allah merupakan satu-satunya zat yang hidup kekal dan tidak akan binasa. Semua manusia bisa binasa, hewan bisa punah, gunung-gunung bisa hancur, gedung-gedung tiada yang abadi, pohon bisa mati. Semua yang ada di dunia ini tidaklah ada yang kekal abadi. Adanya, apapun wujudnya, seluruh ciptaan Allah di dunia ini akan mengalami kerusakan. Hanya Allah sang pencipta yang tidak akan rusak dan hancur, karena Allah bersifat kekal. Sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah saja yang kekal abadi. Allah maha kekal, itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Anak-anakku yang saya sayangi, sebagai ketidakkekalan manusia yaitu yang pertama, bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan beredaran bulan dan matahari. Anak-anakku siswa-siswi kelas 6, mungkin itu sedikit atau sekilas pembahasan tentang Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Semoga bisa bermanfaat. Dan setelah ini nanti tugas bisa dilihat di tayangan berikut. Terima kasih, dan marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.